subscribe dan tombol tanda loncengnya. Terima kasih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku mau bahas mengenai diare. Apa sih itu diare? Tentu saja kalian sudah tahu ya apa itu diare. Nah, diare ialah suatu penyakit yang ditandai dengan tinja yang encer atau berair saat buang air besar lebih dari 3 kali sehari. Nah, diare ini dibagi menjadi dua, yaitu ada diare akut dan ada diare kronis. Disebut diare akut, diare yang berlangsung selama 1-2 hari, penyebabnya yaitu dari infeksi virus, infeksi parasit, infeksi bakteri maupun keracunan dari makanan. Nah, jika diare kronis yaitu diare yang berlangsung lebih dari 4 minggu. Di sini penyebabnya yaitu bisa saja terjadi dari penyakit celiac ataupun penyakit Crohn. Diare dapat mengakibatkan seseorang kehilangan cairan yang begitu cepat dan bisa mengakibatkan dehidrasi. Dehidrasi ini ialah di mana kondisi tubuh kehilangan cairan. Nah, dehidrasi ini tentu saja harus segera ditangani. Jika tidak segera ditangani, maka dapat beresiko mengancam nyawa. Nah, di sini gejala-gejala dari dehidrasi saat diare misalnya seperti kelelahan, selaput lendir kering, peningkatan denyut nadi, pusing, sakit kepala, peningkatan rasa haus, produksi urin menurun, maupun mulut kering. Nah, jika terjadi dehidrasi pada bayi dan anak, dehidrasi adalah kondisi yang serius yang terjadi pada bayi ataupun anak. Gejalanya pada anak-anak dan bayi misalnya seperti mulut kering, sakit kepala, kelelahan, produksi urin menurun, air mata tidak ada saat menangis, kulit kering, mata cekung, fontanel atau ubun-ubun cekung, sering mengantuk. Penyebab dari diare yaitu yang pertama, infeksi akibat bakteri, virus ataupun parasit. Yang kedua, imunodefisiensi atau kekebalan tubuh yang menurun. Yang ketiga, gangguan penyerapan makanan atau malabsorpsi. Yang keempat, makanan dan minuman basi atau menggunakan zat pewarna yang berlebihan. Yang kelima, menggunakan air kotor dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, makan dengan makanan tangan kotor. Yang ketujuh, buang air besar sembarangan. Yang kedelapan, makanan yang dihinggap lalat karena makanan tidak ditutup. Selain itu, penyebab dari diare itu misalnya seperti infeksi parasit yang dapat ditemukan dalam makanan atau air yang terkontaminasi, diakibatkan dengan norovirus atau rotavirus atau penyakit usus, di mana rotavirus ini merupakan penyebab umum diare pada anak-anak. Infeksi bakteri Salmonella dan Escherichia coli bisa menyebabkan umum diare. Nah, selain itu, gangguan fungsi usus besar seperti penyakit Crohn. Selain itu, penyebabnya yaitu kanker usus besar. Gejala dari diare yaitu buang air besar lebih dari 3 kali sehari dengan feses cair, lembek, berair maupun sering mencret-mencret. Selain itu, diare juga menyebabkan kram pada perut, pusing, mual, muntah, penurunan nafsu makan, penurunan berat badan, peningkatan rasa haus, produksi urin menurun, gelisah atau rewel pada balita, pun keluar darah dari feses. Diare dapat dicegah dengan cara tindakan misalnya yang pertama, selalu mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Yang kedua, menjaga kebersihan alat-alat makanan. Yang ketiga, air yang diminum memenuhi kebutuhan sanitasi tempat tinggal. Yang keempat, yaitu membiasakan untuk makan di rumah dan mengurangi jajan-jajanan di luar. Pembuatan jamban harus sesuai dengan persyaratan sanitasi standar, misalnya jarak jamban dan sumber air setidaknya 10 meter supaya air tidak terkontaminasi. Penanganan untuk orang dewasa yang menderita diare, yang pertama yaitu harus banyak mengkonsumsi air putih. Yang kedua, minum oralit. Yang ketiga, minum jus buah misalnya seperti jus jambu merah, jus pepaya madu maupun jus pisang madu. Nah, selain itu harus banyak-banyak minum minuman yang berelektrolit. Nah, jika terjadi diare pada anak-anak, bisa diberikan solusi atau diberikan oralit untuk mengganti cairan yang hilang. Jika terjadi pada bayi, bisa diberikan ASI secara terus-menerus. Bisa dilakukan pemeriksaan untuk menentukan penyebab dari diare itu sendiri. Yang pertama, misalnya seperti pemeriksaan radiologi untuk memeriksakan peradangan dan kelainan struktural usus. Yang kedua, yaitu melakukan tes kultur tinja untuk memeriksa bakteri, parasit atau tanda-tanda penyakit lainnya. Nah, selanjutnya bisa juga dilakukan tes misalnya seperti tes kolonoskopi untuk memeriksakan seluruh usus besar. Nah, bisa juga dilakukan tes seperti sigmoidoskopi untuk memeriksakan rektum atau usus bagian akhir dan usus bagian bawah untuk mengetahui tanda-tanda penyakit usus. Jika kalian mengalami
mengalami tanda-tanda atau gejala dari diare yang sudah saya jelaskan tadi, kalian bisa langsung memeriksakan diri Anda ke dokter ataupun tenaga kesehatan yang lainnya untuk memeriksakan keadaan kalian supaya tidak terjadinya komplikasi lebih lanjut. Nah, sekian penjelasan saya mengenai diare. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.